Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan yang meriah dan penuh cinta kepada generasi. Kepada pemeluknya saya minta maaf, judulnya ada Arab-Arabnya ya. Iya, itu dari sebuah surat itu, tapi itu namanya Quran Qauliyah, Quran yang literer kognitif dari Tuhan dengan verifikasi yang berpuluh-puluh abad gitu ya. Tetapi Quran itu ada yang lebih luas, adalah Quran Kauniyah, Quran yang ada pada alam semesta, situasi-situasi sosial dan di dalam diri manusia. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita ngomong Quran Kauniyah, maka Rocky Gerung adalah sebuah surat khusus. Nanti Anda baca sebanyak-banyaknya surat Rocky Gerung itu. Ya. Jadi malam hari ini kita punya leto, punya sabran. Andaikan Indonesia ini bisa kita rubah dengan revolusi, andaikan ya, dengan people power, dengan apa ya, dengan megang jantungnya atau kepala atau lehernya gitu ya, kita sudah punya pemimpin revolusi namanya Rocky Gerung. Tapi karena kita tidak melihat bahwa ada kondisivitas revolusi di Indonesia, karena tangan kakinya juga bertengkar satu sama lain, semua partikel-partikel dan onderdil-onderdil kebangsaan kita itu juga sudah berada di dalam satu keadaan yang terkeping-keping satu sama lain dan tidak ada persatuan-kesatuan di dalam level apapun. Maka Mas Rocky, untuk revolusinya kita tunda sampai saatnya tiba gitu ya. Tapi saya kira beliau paling revolusioner di antara semua yang hadir pada malam hari ini ya. Tepuk tangan sekali. Kemudian ada banyak hal yang ingin saya kemukakan, tetapi saya kira saya ini saya sudah menulis sebenarnya 8 halaman, tetapi saya mengambil keputusan untuk tidak saya expose even untuk jamaah Ma'iyah, karena di Ma'iyah kita punya pengalaman dan teori bahwa kebenaran itu tidak semata-mata boleh diomongkan kecuali dia menghasilkan kebaikan bersama. Itu pun kebaikan juga harus diolah sedemikian rupa sampai ada yang namanya hikmah atau kebijaksanaan, sehingga outputnya, game plan-nya itu harus, goalnya adalah manfaat. Nah, apa yang saya tulis dan yang saya lakukan macam-macam itu kan terbukti banyak sekali yang tidak bermanfaat. Itulah sebabnya ada judul ranjau itu. Jadi kan saya maunya bermanfaat ternyata menjadi mudarat. Saya maunya membuat sesuatu yang konstruktif ternyata destruktif kan gitu. Jadi kita belajar banyak kepada negara yang dahsyat ini, kepada bangsa yang aneh ini, kepada rakyat yang unik ini, dan kepada nasib Nusantara yang penuh loro-lopo dan naik turun luar biasa ini gitu ya. Jadi teman sekalian, Ki Hajar Dewantara kan punya terminologi, ada tuturi apa? Ing ngarsa sentulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Nah, saya selama KJ 23 tahun, Padang Bulan 30 tahun, mau cepat syafaat, gampang syafaat, Opor Ilahi Malang maupun Bang Wetan Surabaya kan, saya sudah mencoba sebisa mungkin ing ngarsa sentulodo. Tetapi saya kan orang jadul, saya kan orang yang hidup melalui peralihan-peralihan 3 zaman, Orla, Orba, Reformasi yang Allahu a'lam bishawab itu ya. Nah, saya mengalami banyak hal sehingga sekarang saya tidak punya lagi kemampuan untuk melihat ke depan sebagaimana anak saya yang lahirnya tidak mengalami 3 generasi itu gitu ya. Anak saya langsung lahir mengenal berbagai macam hal yang sifatnya milenial gitu ya. Sementara saya kan sudah jadul
banget gitu. Sehingga saya sudah sadar dan sudah memutuskan bahwa akselerasi Ma'iyah ke depan itu akan ada di Sabrang sebagai Engar Sosum Tulodo, karena dia lebih mengerti Quran Kauniyah dibanding, meskipun tetap nanti mengacu kepada Quran Kauliyah gitu ya, tapi kan Sabrang jauh lebih tahu apa yang saya tidak tahu. Sabrang lebih meneliti apa yang tidak saya teliti. Sabrang lebih mengerti pemetaan yang saya tidak bisa memetakan dan seterusnya. Oleh karena itu di setiap Ma'iyah kalau saya bersama dia datang, saya sebenarnya langsung Engar Sosum Tulodonya Sabrang saja. Dan sekarang kita punya Bung Rocky, sehingga saya kira kita akan menemukan persenyawaan kimia zaman yang akan luar biasa pada malam hari ini. Kalau alam kita tidak bernafsu, kita tidak, Anda tahu kita tidak ingin apa-apa yang sifatnya besar-besar. Kita hanya ingin minimum kita menumbuhkan dengan forum ini, forum Ma'iyah dan lain-lain ini. Kita cuma ingin supaya kita meningkat kualitasnya sebagai manusia. Hanya itu saja. Meningkat kualitas sebagai manusia, sebagai Muslim, kalau Anda Muslim, sebagai Kristiani, kalau Anda Kristen, sebagai apapun, sebagai warga negara, sebagai pedagang, sebagai pekerja, sebagai apapun, itu meningkat kualitasnya dengan komprehensi yang kita latih terus-menerus gitu ya. Jadi suatu hari nanti kalau ada perubahan di Indonesia, kalau pengisinya itu Anda insya Allah lebih baik negara ini. Tapi kalau sekarang, ini kan saya lihat ada calon-calon gubernur, calon-calon bupati, calon-calon direktur perusahaan yang beda dengan perusahaan yang ada sekarang gitu ya. Sekarang kan yang ada hanya BUMP, tidak ada BUMN, badan usaha milik pemerintah, gitu. Prakteknya bukan BUMN, bukan badan usaha milik negara, karena Indonesia ini betul-betul tidak mau mengerti bedanya negara dengan pemerintah. Sudah nggak bisa kita perpanjang, tapi memang seperti itu. Dan Anda sudah belajar lama di Kenduri Cinta ini, dan Bung Rocky ini sudah regenerasi keempat atau kelima ini. Jadi ada yang ketika KC lahir, Anda belum lahir, ada ya? Belum lahir, coba bayangkan. Jadi bapak ibunya pacaran di sini. Iya, iya betul. Betul. Dan itu di semua lingkaran Ma'iyah dimanapun seperti itu. Jadi generasi yang terbaru itu umurnya ada yang 19, 18, 17, paling pol 23. Sehingga kalau 23 tahun berarti kalau di Jombang, ketika mulai ada Ma'iyah di Jombang Padang Bulan itu, dia orang tuanya aja belum pernah ketemu di angkot gitu ya. Iya, belum kawin. Jadi mereka masih janin belum gitu ya. Jadi ini loh, saya senang bahwa ada regenerasi tanpa kita rekayasa gitu ya. Berarti memang ada akselerasi kualitas zaman, ada akselerasi kualitas kemanusiaan, kewarganegaraan dan seterusnya, yang saya kira anak-anak sekarang dengan ikut Ma'iyah itu Anda lebih panjang lebih panjang perhatiannya terhadap sejarah, ke belakang lebih panjang, ke depan lebih panjang gitu ya. Nanti Sabrang bisa mengelaborasi itu ya. Terus juga lebih mendalam, karena kita kan menghindarkan 3C Pak. 3C itu bahasa Jawa tapi ya, ciut. Kan seluruh peradaban yang kita alami sekarang itu adalah hasil penciutan, penyempitan di segala bidang, termasuk agama, termasuk pemahaman ketuhanan, termasuk apa saja sudah. Anda boleh sebut satu, nanti saya jelaskan bahwa itu penyempitan gitu ya. Terus ada pendangkalan, cetek ya. Terus ada lagi cekak itu apa ya, sumbu pendek. Jadi berpikirnya jangankan baca satu kalimat, 2 kata aja salah paham itu Pak, 2 kata aja salah paham. Rocky berkaki 2, ayam berkaki 2, terus disimpulkan Rocky adalah ayam. Betul nggak? Itu kan yang terjadi. Rocky doyan ayam gitu. Jadi kita ini luar biasa. Maka Mas Fahmi saya minta untuk menyiapkan surat Al-Kahfi ayat 93, di mana Nabi Zulkarnain ini nanti kita elaborasi. Zul itu pemilik, orang yang punya, Zul ya. Terus
karena kata berikutnya ada AL-nya maka disebut zul. Korn itu tanduk, kornain berarti dua tanduk. Jadi orang yang punya dua tanduk artinya orang yang punya komprehensi ekspertasi. Jadi orang nggak hanya ngerti politik dok, ngerti juga ekonomi, syukur, ngerti juga kebudayaan, ngerti juga kemanusiaan dan sebagainya. Jadi Dzulkarnain itu ketemu dengan satu masyarakat yang selama berabad-abad itu disiksa, dihancurkan, ditindas oleh yang namanya Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj itu bukan mitologi, itu jenis manusia, jenis komunitas ya. Anda saya kira di maknya tahulah. Kalau iblis itu siapa? Iblis itu rasnya apa? Iblis itu jin. Jin melamar menjadi malaikat, jadi birokrat langit. Kemudian dia salah sangka ketika Tuhan bilang mau mengkhalifahkan Adam. Kemudian para malaikat semua disuruh bersujud. Jadi iblis itu malaikat sebelumnya ya. Dia disebut iblis ketika dia menolak sujud kepada Adam. Jadi karena iblis salah persepsi dan salah analisis, karena dia pikir api lebih tinggi daripada tanah. Meskipun iblis itu anti pembunuhan, anti penumpahan darah, iblis itu anti perusakan alam. Anda baca Quran, kan dia membantah Tuhan, ya wahai Tuhan, kenapa engkau melimpahkan kekhalifahan ini kepada Adam, kepada manusia yang kerjanya adalah merusak bumi dan menumpahkan darah. Artinya dia secara aspiratif dia tidak setuju kepada perusakan alam dan penumpahan darah, peperangan dan seterusnya gitu ya. Itu tidak menolong iblis untuk kemudian dikutuk oleh Tuhan sampai hari kiamat. Karena dia tidak mau sujud kepada Adam. Itu juga karena dia salah paham. Jadi kita hati-hati salah persepsi ya. Makanya ranjau ini salah satu ranjau terbesar kita adalah salah paham, gagal paham, salah persepsi, salah asumsi, salah identifikasi gitu ya. Kemudian kan waktu itu terus sujud malaikat Jibril sampai sekian ribu malaikat, termasuk Sakhratus Syamsi, termasuk Zabaniyah, termasuk Dardail, termasuk Anda yang nggak pernah kenal namanya, ada malaikat Salam, malaikat Salim, malaikat macam-macam, Rokib, Atid ya. Hamalatus Syamsi, itu semua bersujud di depan Adam. Iblis nggak mau sujud. Saya tanya sama Jibril, Mas Jibril, sampean kok sujud kali malaikat Joyo, wong iblis mboten purun. Iblis nggak mau sujud kok sampean semua sujud yang lainnya. Terus Jibril ketawa. Lah iblis ki sok tahu pripun Mas Jibril. Sujud itu tidak sama dengan menyembah. Dia bilang. Bersujud itu tidak selalu menyembah. Nah itu membuat dia itu salah inteleknya, salah persepsi, itu kesalahan akademis, kesalahan karena kemiskinan analisis saja. Tapi itu pun tidak menolong dia untuk kemudian dilaknat Allah sampai akhir zaman. Nah teman-teman sekalian, iblis itu aslinya bernama Azazil. Kalau di Jawa disebut Idajil. Kalau Jawa kuno namanya Semoro Bumi. Saya pernah bikin drama mengenai Semoro Bumi itu ya. Tapi itu nggak penting banget. Nah, jadi sebenarnya yang bisa bertugas sebagai malaikat itu bukan makhluk tetapi fungsionaris. Jelas ya? Ya. Nggak usah berbantah. Pokoknya kira-kira menurut ya. Dia fungsionaris. Jadi dia oleh Tuhan tuh butuh staf untuk penyebaran energi, penyebaran rezeki, penyebaran frekuensi, untuk menjaga aplikasi-aplikasi Allah kepada semua makhluknya. Nah, dibutuhkan CEO khusus gitu ya, dibutuhkan direktur khusus gitu ya. Jibril bagian apa, dan Jibril jumlahnya namanya satu tapi jumlahnya tidak terbatas sesuai dengan keperluan penginspirasian kepada makhluk Allah. Jadi jangan lupa bahwa yang dapat inspirasi bukan hanya Anda manusia, tapi juga lebah-lebah, ulat, kepompong, burung, semua mendapatkan inspirasi dari Allah. Wa auha ila nahli, kata Allah, aku memberi wahyu kepada lebah-lebah, dan seterusnya. Ya. Nah,
Sekarang berarti ada pelamar-pelamar untuk jadi malaikat dari kalangan manusia, gitu ya. Jadi kalau Anda tahu kan di Islam itu ada beberapa figur yang tidak dipedulikan oleh siapapun sekarang gitu ya. Tapi kan ada malaikat, ada iblis. Ya, kalau di wayang itu belum tentu karena tidak ada informasi wahyunya, tidak ada regulasi informasinya gitu. Jadi kalau di wayang kan ada dewa, ada Bathara Guru, ada Bathara Kala, ada yang bawa wahyu itu Bathara Narada dan seterusnya. Itu kan oke, tidak ada masalah sebagai kasus, sebagai peristiwa, tapi untuk memastikan nomenklaturnya itu kita butuh wahyu dari Tuhan. Maka Tuhan mengatakan ada malaikat. Malaikat itu artinya the spread of God bureaucracy. Jadi apa ya? Pepanjangan dari birokrasinya Tuhan. Maka disebut malaikat karena epistemologinya itu dari kata muluk. Jadi malaikat adalah kepanjangan tangan dari kekuasaan Tuhan. Nah, sehingga yang bisa jadi malaikat itu bisa jin, bisa manusia, bisa Allah langsung bikin. Terserah Tuhan itu. Nah, yang dari kalangan manusia yang punya kualitas seperti malaikat itu namanya Dajjal. Gitu ya. Kalau di Makassar namanya Jakdal. Di sini Dajjal, kalau di Makassar Jakdal. Biasa orang Makassar kan suka logatnya aneh-aneh gitu ya. Ada mahasiswa ngawur naik motor terus polisinya bilang, oh mau saya tangkap friend, mau saya tangkap kewajiban dari kewajiban, tidak apa-apa itu soal kecil gitu. Tapi intinya Dajjal itu, ini saya sedang tulis semuanya ya, tapi saya tidak akan expose ke Anda. Jangankan Dajjal, iblis, Sakhlatus Samsi, malaikat Salim, malaikat Dardail, luang soal ayam berkaki dua, Rocky berkaki dua aja keliru kok. Jadi orang sekarang tuh kapasitasnya betul-betul sangat pendek, sangat sempit dan sangat dangkal. Membaca satu kalimat nggak bisa kok. Satu anak kalimat aja nggak sanggup, hanya dua kata. 2 jam saya ngomong yang diambil setengah menit coba. Gitu loh. Jadi saya tidak mau lagi, kecuali jamaah maknya yang disiplin untuk mencintai saya. Makanya saya ingin Anda bergembira sebelum mulai itu saya ajak Anda bergembira. Ya. Jadi intinya teman-teman sekalian, malam ini kalau bisa kita bisa kemana aja, dari Dajjal sampai Ya'juj Ma'juj tadi itu kan itu satu kasus khusus lagi tentang Dzulqarnain itu dengan dua. Anda mungkin membutuhkan tokoh dengan 2 disiplin sekaligus. Dzulqarnain itu kita cari bersama-sama.